Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'da. Alhamdulillah, pendengar Radio Cendekia 103 FM yang berbahagia dimanapun Anda panjenengan semua berada. Alhamdulillah, di hari yang sangat cerah ini Allah masih memberikan berlaksa nikmat kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah kita bisa menghitung satu persatu saking kathahipun nikmat. Nikmat yang tidak pernah kita bisa mampu memuhasabah, mengevaluasi saking berlebihnya cinta kasih sayang Allah terhadap kita. Nikmat yang kadang-kadang membuat kita itu merasa biasa, alah biasa wae. Karena apa yang diberikan oleh Allah terhadap kita itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita evaluasi satu persatu kalau tidak ada faktor hidayah dari Allah berupa rasa syukur di hati dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah. Maka sebelum kita bersama ngaji, baiknya kita sejenak berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah pada kita. Mulai kita dari bangun tidur nggih. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah memberikan nikmat sehat. Fisik kita sehat, hati kita sehat, jiwa kita sehat, nurani kita sehat, nikmat iman kita semakin meningkat, nikmat Islam kita semakin meningkat. Bahkan oleh Allah kita diberikan sempurna ihsan, semakin nikmat, nikmat dan nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah sebuah rasa yang sangat luar biasa, para pendengar Radio Cendekia yang berbahagia. Karena apa? Jika kita membiasakan berterima kasih di segala aspek kehidupan, apapun yang kita terima, kita bisa berterima kasih dari hal yang kecil-kecil, tanpa terasa walaupun diguncang virus corona COVID-19 sekarang ini. Di segala aspek kehidupan dipersulit oleh keadaan, dipaksa oleh keadaan, kita harus lebih waspada, lebih ekstra hati-hati. Tapi karena kita di nurani kita memiliki rasa matur nuwun yang teramat sangat kepada Allah yang maha memberi segalanya, kita enjoy saja. Kita bisa memahami dan bisa menerima keadaan ini tanpa harus ada rasa was-sumelang, tapi tetap dalam kondisi waspada dan hati-hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang betul Allah
kalau sudah ngendikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, lan lamun milang-miling sirohi para manungsa nikmatullah ing pira-pira kenikmatane Gusti Allah, la ora bakal iso ngitung sira tuhsuha ing pira-pira kenikmatane Gusti Allah. Itulah pendengar Radio Cendekia FM yang berbahagia. Jadi yen awake dhewe niki saged muhasabah tansah matur nuwun wonten ing ngarsanipun Gusti Allah, Allah niku bakal paring napa sing boten kita suwun ugi dipun paringaken. Napa malih alhamdulillah ugi awake dhewe niku dados umat Islam yang agama Islam ini diturunkan di negeri Arab Saudi non jauh di sana sampai ke negara Indonesia itu jauhnya kalau naik pesawat terbang, ditambah dari Bandara Ayani sampai ke Radio Cendekia ini Semarang sampai ke Radio Cendekia sekitar 4 jam. 11 sama 4 itu 15 jam perjalanannya. Itu alhamdulillah Allah masih memberikan Islam bisa kita nikmati di alam Indonesia Raya, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, wana khususon di Kabupaten Pati dan sekitarnya. Betul-betul alhamdulillah. Al-Quran yang diturunkan Allah gemblundung 30 juz, kok kita bisa menerima hanya sebagian hafalnya surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang Al-Quran diturunkan 30 juz gemblundung blok. Tapi oleh kita, terutama oleh ibu-ibu muslimat dan juga ibu-ibu himpunan Daiyah Fatayat Muslimat, himpunan Daiyah Muslimat Fatayat se-Kabupaten Pati, yang dihafal surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Ikhlas, yang bisa istiqomah kita hafalkan, kita baca setiap hari. Alhamdulillah, kita syukuri. Apapun paringanipun Gusti Allah, walaupun tidak bisa hafal 30 juz, tetap kita syukuri. Alhamdulillah. Dan itu semua para pendengar Radio Cendekia FM yang berbahagia, semua yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita terima itu adalah berkah Allah memberikan Islam itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah ibu-ibu dan juga para pendengar Radio Cendekia FM yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, sebelum kita bersolawat salam terhadap Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ingin ngaturaken sugeng enjang dumateng Bunda Nyai Hajah Mahfuratun Hamid, Magister Pendidikan Islam, selaku Ketua Himpunan Daiyah Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, juga kepada Ibunda Hajah Maisaroh, Sarjana Pendidikan Islam, selaku
sesepuh dan juga yang kita banggakan di Muslimat dan di Himpunan Daiyah Muslimat Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Nah, mari ibu-ibu dan juga semua pendengar Radio Cendekia FM yang berbahagia, kita bersama bersolawat salam untuk mendekatkan komunikasi kita terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama ya, ibu-ibu dan juga semua pendengar Radio Cendekia FM yang berbahagia. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Monggo sarang-sarang kita bersolawat salam untuk kita haturkan khusus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Raqat aina yasawqan walitaibata tarafat isqan wa ataitu ila habibi فاهدع يا قلب ورفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ibu-ibu dan semua pendengar Radio Cendekia FM 103 MHz yang berbahagia, Radio Cendekia FM merupakan radio sebagai pusat informasi pendidikan dan dakwah yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya, yang bisa kita jadikan salah satu referensi bagi kita dan sekeluarga untuk mengakses segala kehidupan yang bisa kehidupan untuk bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang berbahagia, para pendengar Radio Cendekia FM 103 MHz yang berbahagia, yang dimuliakan Allah dan insya Allah dirahmati Allah. Kita bayangkan bahwa kita itu sedang berkomunikasi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita itu sedang sowan ada di Masjidin Nabawi, bahkan ada di Raudhah. Kalau kita sudah sakit membayangkan bahwa kita ini, membayangkan diri kita itu tersungkur penuh syukur di Raudhah, berucap salam, penuh kangen, penuh rindu hanya untuk kekasihnya Gusti Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Rasulullah itu dengan penuh senyum, penuh kasih sayang akan membalas, menjawab salam kita. Dan efeknya sangat luar biasa untuk kehidupan kita dan seluruh keluarga kita, anak turun kita, dzurriyyah kita. Berimbas juga untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah akan diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jika kita benar-benar dalam memberikan salam, berkomunikasi dengan Rasulullah itu adalah sebagai apresiasi, implementasi bahwa kita mencintai beliau, bahwa kita ini sangat-sangat mengasihi beliau dan mengharapkan karena Islam yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin ini bisa menjadikan kehidupan di alam raya ini betul-betul menjadi negara alam yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Itulah para pendengar radio Cendekia FM yang berbahagia, sangat-sangat bersyukur kita kepada Allah dilahirkan sebagai orang Muslim, sebagai orang yang beragama Islam. Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa ada iklan lewat. Terima kasih, Mbak. Mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada seluruh sejarah yang mulai bibit kawit makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah ini sampai yang sekarang. Oleh Allah, berterima kasih kepada para pendahulu-pendahulu kita, para leluhur-leluhur kita yang memberikan uswah hasanah di segala aspek kehidupan. Coba kita simak bersama satu contoh misalnya. Oleh Allah kita diajarkan untuk bersyukur, bahwa kita sebagai umat Islam diajarkan ketika umrah ataupun haji. Salah satu ritualnya kita dianjurkan untuk ziarah ke Bukit Rahmah, ke Jabal Rahmah. Ritual ziarah ke bukit atau ke Jabal Rahmah itu sebagai apresiasi kita bahwa kita berterima kasih kepada Allah, mengenang bahwa leluhur kita, kakek kita Nabiullah Adam alaihi salam bertemu dengan Ummi Hawa, itu adalah di Bukit Cinta, kasih sayang, atau yang kita kenal dengan nama Jabal Rahmah. Nah, ini dari sini kita bisa memberikan suri toladan dan cerita yang bisa diambil uswah untuk generasi kita yang akan datang, untuk penguatan akidah, para anak turun kita mencintai dan menghormati sejarah yang lewat itu sebagai penguatan spiritual anak turun kita, generasi muda di masa depan. Hal ini yang sering dilupakan oleh kita, bahkan oleh sebagian besar orang-orang Islam di abad 20 ini. Sering mengklaim bahwa kita tidak perlu mengenang sejarah Indonesia itu dulunya merdeka seperti apa. Kita tidak usah ikut-ikutan seperti itu, tapi kita memberikan pendidikan kepada generasi penerus kita, terutama para daiyah muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati, untuk selalu memberikan penguatan akidah dengan lewat cerita-cerita masa silam, sejarah yang penuh dengan sirah, yang penuh dengan uswah hasanah. Itu salah satu contoh. Kita juga ketika tawaf diajarkan oleh Allah berterima kasih kepada Abul Anbiya wal Mursalin, inggih menika Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di situ ada bekas telapak kaki beliau yang sampai sekarang masih, yang terkenal dengan nama Maqam Ibrahim. Para pendengar radio Cendekia FM 103 MHz yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, ketika tawaf di situ dan melewati makam Ibrahim, kita diajak berdoa bersama-sama.
Itu melambangkan bahwa kita diajari oleh Allah secara langsung berterima kasih kepada Abal Anbiya wal Mursalin, kepada bapaknya para nabi dan rasul, untuk berterima kasih kepada beliau. Karena lewat beliaulah menurunkan Nabiullah Ismail alaihissalam, menurunkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam bisa sampai ke negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai ke Kabupaten Pati, sampai sekarang masih bisa kita nikmati sesuai dengan koridor yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga para pendengar radio Cendekia FM yang berbahagia, kita juga berterima kasih dengan adanya Rasulullah memiliki seorang istri yang sangat luar biasa, yaitu Ummahatul Mukmin, yaitu Ibunda Khadijatul Kubro, yang dengan hadirnya Bunda Khadijatul Kubro tersebut memiliki putra yang bernama Fatimatuz Zahra bintul Batin. Itu karena jasa beliaulah maka kita bisa menikmati kebahagiaan dan keberuntungan fid dini wad dunya hatal akhirah insya Allah. Maka betul kalau kita penuh dengan rindu itu memanggil, dan juga penuh rindu, penuh kangen itu kita melaras-laras dalam sholawat. Sa'duna fid dunya Fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimatuz Zahra. Itu loh para pendengar radio Cendekia FM 103 MHz yang berbahagia. Karena berkah Bunda Khadijatul Kubra dan juga berkah putri baginda Rasulullah Fatimatuz Zahra bintul Batin, bahwa kita itu bisa mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat, itu adalah salah satunya andil besar beliau berdua. Mudah-mudahan di sini kita bisa menarik satu garis kesimpulan, ibu-ibu dan juga seluruh pendengar radio Cendekia FM yang berbahagia, bahwa di balik kesuksesan seorang suami, di balik kesuksesan seorang kepala rumah tangga, di belakangnya ada seorang ibu, seorang istri yang sangat luar biasa berperan. Peran ibu dan perempuan yang ada di belakang suami atau kepala rumah tangga ini bisa membuat sukses dan hancurnya kepala rumah tangga tersebut. Tapi di sini kita mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan contoh yang sangat nyata. Lewat baginda memiliki istri Bunda Khadijatul Kubra dan juga dilengkapi dengan istri-istri yang lain, Islam semakin kuat. Dan juga ada lagi, kalau ada yang latah gini, lah Aisyah bagaimana Bunda? Aisyah oleh Allah itu juga diciptakan sebagai penggenap Islam di dunia ini semakin kuat, karena Bunda Aisyah Humairah itu dengan kekuatan yang dimiliki,
kecerdasannya yang sangat luar biasa, bisa memberikan sumbangan yang sangat luar biasa untuk umat Islam. Hadis-hadis yang diriwayatkan untuk hukum-hukum Islam itu banyak yang diriwayatkan langsung dari Bunda Aisyah Humairah. Jadi inilah yang bisa kita tarik pembelajaran bagi kita, bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini, terutama ibu-ibu dan juga calon ibu-ibu yang solihah-solihah, calon ratu bidadari surga, calon yang belum ibu-ibu berarti calon ibu-ibu yang solihah. Insya Allah kalau kita memiliki rasa syukur yang teramat sangat kepada Allah, maka Allah akan menambahkan semua nikmatnya di segala aspek kehidupan loh, walaupun tidak kita minta. Dan kita harusnya bersandar pada mendekat pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah ma'aman ma'allah. Jadilah engkau bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, seandainya lamun sira ko ora iso cedhak maring Gusti Allah, ma'aman ma'allah. Mula sira nyedhako marang wong sing cedhak kalih Gusti Allah. Jadi di situ juga seperti yang diungkapkan bahwa yuhsarul mar'u ma'aman ahabba, bahwa kita itu akan dikumpulkan kepada orang-orang yang kita cintai. Nggih napa nggih para pendengar Radio Cendekia FM? Iya dong, mestinya begitu. Di musim COVID ini, kalau kita tidak pinter-pinter memilih, apalagi di era digitalisme yang serba bisa diakses informasi, diakses dari 1 menit dari sumbernya itu langsung bisa kita terima. Kalau kita tidak kuat ganduli marang Allah, Rasulnya lewat diperkuat dengan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan dekat dengan para ulama, dengan para kiai yang dekat dengan Allah, itu kita mudah terombang-ambingkan keadaan yang tidak menentu. Apalagi sekarang ini musim huwa ya, pendengar Radio Cendekia FM. Tapi kita tidak usah ikut-ikutan latah huwa. Ada berita sedikit tanpa kita cross check, tanpa kita tashih, tanpa kita tabayun, tanpa kita konfirmasi, langsung kita share sana sini. Tidak, karena kita termasuk hamba Allah yang insya Allah cendekia juga, cendekiawan muslimah. Insya Allah kita bisa memberikan pencerahan terhadap lingkungan kita masing-masing untuk menyelamatkan lingkungan kita masing-masing sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tidak usah ngoyoworo jauh-jauh, pokoknya sak kuwate. Nggih napa nggih? Insya Allah begitu. Nggih. Karena apa? Seperti juga kalau kita ingin menghasilkan generasi penerus yang canggih, yang iman dan takwa kepada Allah lebih kuat akidahnya, berkarakter ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah itu kita tinggal gandul keramatipun para alim ulama yang ada di atas kita, yang insya Allah sanadnya sampai ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu para pendengar Radio Cendekia FM 103 MHz, radio satu-satunya radio sebagai pusat informasi, pendidikan, dan dakwah yang ada di Kabupaten Pati dan sekitarnya, yang insya Allah berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ini saya juga mau memberikan sedikit
Colek untuk seluruh bunda-bunda daiyah muslimat fatayat Nahdlatul Ulama yang lebih keren dengan sebutan Bunyai Hikmat NU Kabupaten Pati yang diprakarsai oleh sosok perempuan yang sangat luar biasa, yaitu Bunda Hajah Maghfuratun Hamid, Magister Pendidikan Islam. Di situ di dalam Hikmat NU kita bisa belajar untuk saling asah asuh. Artinya di era yang sangat sulit ini kita bisa saling asuh, memberikan asih dulu. Asih rasa, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita bisa saling bersilaturahim penuh asih, menyambung tali kasih silaturahim milik kita itu, bukan milik yang lain. Nah, kalau sudah tersambung tali asih silaturahim milik kita, kasih sayang, walau bil WA, walau bis salam, walaupun tidak harus bertatap muka, tetapi komunikasi itu tetap terjalin karena Allah fillah. Dilanjutkan dengan asah, dengan kita saling menerima, take and give, memberi dan menerima masukan maupun kritikan konstruktif. Insya Allah kalau kita welcome, selagi kritikan konstruktif itu masih di dalam batas wajar, saling asah ini artinya, maka insya Allah justru membuat kualitas kehidupan kita semakin baik. Kualitas kehidupan duniawi maupun ukhrawi kita semakin baik. Asah dan akhirnya akan dilengkapi dengan asuh. Asuh ini akan membuat kita saling merasa handar beni, saling memiliki bahwa kita ini adalah saudara. Paling tidak bahwa kita adalah saudara sesama muslim. Karena saudara sesama muslim itu kalbunyani asyadu ba'du ba'dun, bagaikan satu bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitu nggih, para pendengar radio Cendekia FM yang berbahagia. Ini juga jangan terus ini untuk ibu-ibu semua, tidak. Bapak-bapak dan juga khususnya malah bapak-bapak ini, kepala keluarga dan calon bapak-bapak ini paling penting, karena mengajarkan istri dan anak-anaknya di dalam kehidupan untuk selalu berterima kasih kepada Allah. Pentingnya berterima kasih kepada para leluhur itu sudah diajarkan oleh Gusti Allah langsung. Jadi kalau kita bisa mengambil hikmah belajar berterima kasih, maka insya Allah seperti yang dingendikake Allah dalam Al-Quran bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Ini para pendengar radio Cendekia FM yang berbahagia. Jadi kalau kita dalam kondisi apapun, matur nuwun, always thank you, selalu berterima kasih, matur nuwun Gusti, syukron kasir, jazakumullah khairan kepada sesama, kepada Allah selalu matur nuwun, puji syukur, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah menjanjikan bahwa kita itu akan ditambahkan nikmat dimanapun kita berada. Bahkan tanpa kita suwun, Allah itu memberikan dengan senang hati. Tetapi kalau kita itu kok tidak mau berterima kasih, isine ngresula, isine mung gruntel, lah Allah itu juga tidak segan-segan akan memberikan
azab yang paling pedih. Makanya ada toh itu solawat yang sangat masyhur sekarang ini itu, kalau Gus Miftah itu ya, yang sangat viral itu kan ada yang ngajak bersolawat, bahwa kita itu diajarkan solawat, banyak-banyak membaca solawat, ya toh. Bagaimana bunyinya itu kalau di YouTube, di televisi, di mana-mana itu sering ada itu. Ya Allah, ya Rabbi ya. Gusti Allah wae maca solawat, nggih. Para malaikat wae maca solawat. Apa maneh awake dhewe sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus juga tetap selalu bersolawat gitu, nggih. Baiklah para pendengar radio Cendekia FM 103 MHz yang berbahagia. Ini yang terakhir kali sebelum kita akhiri belajar kita pada pagi hari ini. Kita simaklah apa yang dingendikake Allah, difirmankan Allah dalam Al-Quran, bahwa kita itu sebagai hamba Allah harus manut nurut ketika Allah sudah berfirman bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat salam terhadap Rasulullah, para malaikat juga bersolawat salam terhadap Rasulullah, dan kita sebagai umatnya untuk mengapresiasikan, mengimplementasikan sebagai ungkapan bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah sekaligus kepada Rasulullah itu banyak membaca sholawat salam. Nggih, itu. Jadi begitulah para pendengar radio Cendekia FM yang berbahagia, yang bisa saya aturkan di sini. Mudah-mudahan membawa manfaat terhadap kehidupan kita semua, sehingga membuat kualitas kehidupan kita dunia akhirat lebih qualified di sisi Allah dan juga di mata para manusia. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga keadaan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia dijaga oleh Allah, tetap aman, tentram, rahayu widodo lir ing sambikala, Pancasila tetap jaya, NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI. Sopo sing sregep solawat, insya Allah selamat dunia akhirat, urip diparingi nikmat, keluarga ayem tentrem penuh rahmat. Sing tak suwun ring kancaku, monggo padha sregep sholawatmu, ben tentrem uripmu. NKRI jaya, Indonesia jaya, Pancasila di Indonesia abadi sampai akhir masa. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'al syani wa daraji, atfata ya jiratal alami, ya uhailal juh diwal karomi.
Demikian para pendengar Radio Cendekia FM 103 MHz yang berbahagia. Hari ini yang bisa saya sampaikan sedikit, semua itu kalau adanya kebenaran adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang memiliki, yang menggenggam nyawa kita dan seluruh jagat raya ini. Semua mutlak milik Allah. Dan bila ada kesalahan itu adalah dari saya selaku manusia biasa. Satu pesan saya, mumpung masih jebar kalangan nih, mumpung masih padang rembulan nih, marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat sesuai dengan kemampuan kita hanya untuk mengharap ridho Allah. Dan jangan lupa dalam kondisi yang sulit seperti ini kita luaskan semangat untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting banyak tur ikhlas walaupun dalam kondisi sulit dan kecepit. Jangan yang penting, sing penting ikhlas sithik, rapopo sing penting ikhlas. Kita balik sekarang, yang penting ikhlas tur banyak. Karena apa? Ketika kita sudah mati, lamun mati bondo gak melu, bojo ayu, bojo ayu bejo sing nemu, sining kuburan podo tangisan, sining dunya rebut warisan. Lah iku mono lak salahe dhewe mergo gak genah nalika uripe. Mbon apal? Alhamdulillah. Kalau sampun apal, cekap semanten atur kaula pangapunten kekhilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.